Hai Sobat Makna, jika kita berkunjung ke Museum Nasional Jakarta, ada salah satu arca besar yang menarik perhatian. Arca itu tingginya sekitar 4 meter. Sosoknya menyeramkan. Ia berdiri di atas mayat bertubuh kecil yang berbaring tanpa pakaian di atas sekumpulan tengkorak manusia. Sosok itu memegang sebilah pisau dan mangkuk. 2 ekor ular melingkari kakinya. Arca ini disebut dengan arca Bhairawa. Bagaimana arca itu dapat menyingkap sekte yang dianut raja-raja Nusantara kuno? Dan mengapa penggambarannya begitu menyeramkan? Ambil cemilanmu dan nikmati video ini sampai selesai. Para ahli menghubungkan arca Bhairawa itu dengan Adityawarman. Arca ini menggambarkan Raja Adityawarman yang menganut aliran Tantrayana dalam wujudnya sebagai Bhairawa pada abad ke-14. Adityawarman adalah salah seorang pangeran dari kerajaan Dharmasraya yang pernah mengabdi ke Majapahit dan setelah kembali ke Sumatera bagian barat, ia menjadi penguasa di sana. Arca Bhairawa menunjukkan bukti adanya sekte Bhairawa yang berkembang di wilayah itu. Sekte ini merupakan salah satu aliran dari ajaran Buddha Tantrayana. Bhairawa adalah sekte rahasia dari sinkretisme antara agama Buddha aliran Mahayana dengan agama Hindu aliran Siwa. Sekte Bhairawa muncul pada abad ke-6 di Benggala sebelah timur, menyebar ke utara melalui Tibet, Mongolia, lalu masuk ke Tiongkok dan Jepang. Persebarannya kemudian ke timur, masuk ke Asia Tenggara termasuk ke Nusantara. Sekte ini tampak di Sumatera pada abad ke-11, kemudian menyebar ke timur sampai ke Jawa. Menurut para pengikut sekte ini, pencerahan bisa diraih melalui sebuah kejenuhan total terhadap kenikmatan duniawi. Caranya adalah dengan memenuhi segala hasratnya sampai di titik jenuh. Oleh karena itulah, pengikut ajaran ini justru melakukan ritual-ritual terlarang. Ritual mereka bersifat rahasia dan sangat mengerikan, yaitu menjalankan Pancamakara Puja atau Malima. Praktek Malima adalah dengan menyembelih perawan yang diutamakan belum masuk masa haid sebagai wujud persembahan kepada dewa yang agung. Kemudian meminum darahnya bersama-sama, tertawa-tertawa, dan menari-nari dengan diiringi oleh bunyi-bunyian dari tulang-tulang manusia yang dipukul-pukul hingga menimbulkan suara gaduh. Ritual dilanjutkan dengan makan dan minum bersama. Setelah itu, dalam acara yang dilakukan di lapangan yang disebut kesetra, para peserta ritual melakukan persetubuhan massal, yang kemudian diikuti dengan semedi, bertapa, ataupun meditasi. Setelah itu, mereka meyakini akan mendapatkan kekuatan, bahkan menyatu dengan dewa tertinggi. Prasasti Saro Aso I menjelaskan bagaimana upacara pentahbisan Raja Adityawarman dilakukan dengan cara mengerikan di tanah kuburan yang disebut Surawasan. Ritual semacam ini bukan hanya dilakukan Adityawarman. Raja Singasari, Kertanegara pun menganut ajaran serupa, yaitu Tantrayana aliran Kalacakra. Hal ini dapat disimpulkan melalui kenyataan dia ditahbiskan sebagai jina atau Buddha yang agung di kuburan Urara. Peristiwa ini tertera dalam prasasti Urare yang berangka tahun 1289 Masehi. Arca pentahbisannya berupa arca Aksokbaya
yang digambarkan dengan kepala gundul. Arca itu kini terkenal dengan nama Joko Dolok di Surabaya. Dengan tingkatan ini, bagi Kertanegara tak ada lagi yang terlarang. Dia dapat dengan sadar melakukan ritual pancamakara, seperti mabuk atau tindakan asusila lain. Menurut Slamet Muljana, dalam buku Menuju Puncak Kemegahan, dengan mentasbihkan sebagai jina yang menguasai kekuasaan gaib di alam semesta, Kertanegara merasa kuat dan mampu menghindarkan segala macam bencana. Sementara, sebagai raja yang berkuasa di Singasari, dia merasa sebagai kekuatan yang tertinggi. Kitab Pararaton dan Kidung Harsawijaya mengabadikan Kertanegara sedang bermabuk-mabukan ketika diserang Jayakatwang. Saat itu, dia tengah melaksanakan upacara Tantrayana yang bermaksud mendatangkan Dewi Heruka. Penguasa yang menganut aliran-aliran Bhairawa cenderung bersifat politik, yakni untuk mendapatkan karisma besar yang diperlukan dalam pengendalian pemerintahan dan menjaga keamanan wilayah kekuasaan. Pada zaman dahulu, penjagaan keamanan dan pengendalian pemerintahan di wilayah kekuasaan berdasarkan pada wibawa atau karisma kekuasaan raja. Kertanegara menganut Bhairawa Kalacakra untuk mengimbangi kekuatan Kaisar Kubilai Khan di Cina yang menganut Bhairawa Heruka. Contoh lainnya adalah Kebo Paru, Patih Singasari yang menganut Bhairawa Bima untuk mengimbangi Raja Bali yang karismanya sangat tinggi pada zaman itu. Adityawarman menganut Bhairawa Kalacakra untuk mengimbangi Raja-Raja Pagaruyung di Sumatera Barat yang menganut aliran Bhairawa Heruka. Pudarnya sekte Bhairawa seiring dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Meskipun demikian, pengaruh Bhairawa masih dapat dirasakan di Bali. Ajaran sekte Bhairawa yang telah lebur bersama adat dan tradisi masyarakat Hindu Bali, pelaksanaannya berjalan dengan baik di masyarakat dan tidak mengalami permasalahan. Ada beberapa hal yang dirubah. Tidak ada lagi ritual-ritual mengerikan dan menjijikan.